Rockwell Graham berkata, apa yang tidak dapat dilakukan para ibu? Bersihkan hati, bersihkan rumah. Mengapa menyambut berkat tahun baru? Harus dengan hati yang bersih, rumah yang bersih, pikiran yang bersih, dompet yang bersih. Ciptakan dalam diriku hati yang bersih, ya Tuhan, dan perbarui semangat yang benar dalam diriku. Mazmur 51:10. Dalam surat Natal saya menulis sebagai berikut. Tuhan telah menanamkan gagasan memiliki hati yang bersih di pikiran dan hati saya baru-baru ini. Jika saya benar-benar memiliki hati yang bersih, bagaimana hal itu akan berdampak pada rumah, jadwal, keuangan, prioritas, perjalanan rohani kita? Saya akan senang mendengar pendapat Anda tentang hal ini jika itu adalah sesuatu yang telah Tuhan tunjukkan atau tunjukkan kepada Anda di masa lalu. Pada awalnya, mungkin membuat kami kesal melihat cara-cara yang perlu kami ubah. Tapi, ketika kita menyadari itu dari Tuhan, itu adalah kerendahan hati dan kita bisa pergi kepadanya dan meminta pengampunan dan pembersihan. Kita bisa membaca Mazmur 51 dan meminta hati yang bersih darinya. Yang ini adalah favorit saya dan telah mendorong banyak pemikiran di pihak saya. Saya membaca dan membaca ulang seluruh surat yang mencoba mengumpulkan semua kebijaksanaan yang dia paparkan dan pertanyaan yang harus saya tanyakan pada diri saya sendiri. Saya tahu dia memanggil saya ke hati yang murni untuk mencari dia dan kehendaknya bagi saya. Jadi kitab suci muncul di kepala saya. Matius pukul 6:21, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jadi harta saya adalah memiliki hati yang bersih. Jadi saya menghargai hal-hal ini. Filipi 4:8, akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang suci, semua yang manis, semua yang patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Astaga, saya hanya bisa membayangkan bagaimana seluruh dunia saya akan berubah jika saya bisa fokus pada hal-hal ini dan benar-benar menghargainya. Anda benar, itu akan memengaruhi segalanya. Namun tampaknya begitu tidak dapat dicapai oleh saya karena saya tahu hati saya. Saya memutuskan untuk mulai mempelajari ini lebih dalam dan mulai dengan melihat setiap kitab suci dengan kata bersih di dalamnya. Saya akan membagikan lebih banyak tentang ini lain kali. Sementara itu, bagikan pemikiran Anda. Asteris apa yang terlintas di benak Anda saat memikirkan hati yang bersih? Asteris apa pemikiran lain yang terlintas saat Anda membaca postingan ini hari ini? Mengapa Daud meminta Tuhan, ciptakan hatiku yang bersih? Jika Anda pernah merasa perlu untuk memulai dengan yang bersih setelah masa sulit, dan siapa yang tidak memiliki hati yang bersih di inti Anda akan membantu. Seperti Raja dan Nabi Daud dalam Mazmur 51:10, Anda dapat meminta Tuhan untuk menciptakan dalam diriku hati yang bersih. Saya memikirkan wanita di sumur. Dia sedang menimba air minum, tidak diragukan lagi, tapi saya suka berpikir sebagian airnya diambil untuk dibersihkan. Dia ingin membersihkan rumahnya, menghilangkan kotoran di dinding dan lantai. Kehidupan pribadinya juga berantakan, dengan 5 suami dan menjalin hubungan dengan pria ke-6. Dia berbicara lama dengan Yesus dan tidak lagi membutuhkan air dan sumur. Dia menjatuhkan periuknya dan berlari untuk memberitahu orang lain di desanya tentang kabar baik tentang air hidup yang mengalir dari Yesus, Sang Mesias. Roh wanita ini dibersihkan dalam perjumpaannya dengan Yesus. Alih-alih menimba air dari sumur, dia menimba air hidup dari sumber spiritual yang berbeda. Dia berubah dari seorang yang skeptis, pengikut hafalan agamanya menjadi seorang percaya baru yang segar yang mengenal Yesus sebagai Mesias Tuhan. Citranya di desa berubah dari orang buangan menjadi pahlawan ketika dia memberitahu orang lain tentang pertemuannya dengan Yesus. Yang terpenting, setelah percakapannya dengan Yesus, dia melihat dirinya sebagai seseorang yang layak dicintai karena Tuhan mencintainya. Dia melihat dirinya sebagaimana Tuhan melihatnya, segar dan bersih. Dalam pelayanan Yesus di bumi, ia membersihkan atau menyucikan tubuh dan hati banyak orang. Yang timpang, buta, dan sakit disembuhkan, kepahitan dari pengalaman hidup memperoleh perspektif baru, dan orang-orang yang dirasuki roh jahat merasa lega. Semua orang yang menderita ini dijadikan baru atau bersih melalui kontak dengan Kristus. Waktu yang sangat populer untuk membersihkan hati kita dan di dalam rumah kita adalah di musim semi, selama pengamatan Prapaskah Kristen. Sementara pemilik properti membersihkan garasi, mengukus karpet, dan menyapu halaman, umat Kristiani secara tradisional berdoa, berpuasa, dan memberikan amal untuk merenungkan dan mempersiapkan tindakan pembersihan akhir dari kematian dan kebangkitan Yesus pada Paskah. Apa artinya, ciptakan dalam diriku hati yang bersih? Ketika Daud berdoa, buatlah dalam diriku hati yang bersih, dia menggunakan kata kerja Ibrani yang sama yang digunakan dalam Kejadian 1:1 untuk penciptaan dunia, pembersihan kosmis sebelum memulai lagi dari awal. Cakupan pembersihan jenis ini seluas seperti pada tahun-tahun pelayaran Nuh di Bahtera. Nuh dan keluarganya berjalan ke tanah kering tanpa ada yang mengacaukan hati, pikiran, dan dunia fisik mereka.
Dosa-dosa dunia sebelumnya dihapuskan. Daud tahu pengalihan keinginan dan pikirannya hanya dapat terjadi melalui campur tangan Tuhan, pembersihan kosmis, ketika dia berdoa, terhadap kamu, hanya kamu, aku telah berdosa, Mazmur 51:4. Daud menerima hati yang bersih dari Tuhan. Dosa-dosanya dihapuskan. Ketika kita mengaku dan berdoa untuk hati yang bersih, Tuhan akan memberi kita kehidupan baru yang berkenan kepadanya. Seperti yang tertulis dalam perjanjian baru, dan janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi jadilah kamu diubah oleh pembaharuan pikiranmu, agar kamu dapat membuktikan apa yang baik, dan dapat diterima, dan sempurna, kehendak Allah. Roma 12:2. Mengapa Daud meminta Tuhan untuk menciptakan hatiku yang bersih? Daud menulis Mazmur 51 ketika dia merasa bersalah atas dosa-dosa yang menurutnya dapat memutuskan atau mengacaukan hubungannya dengan Tuhan dan menghancurkan karirnya sebagai Raja Israel. David menginginkan awal yang baru dan hati nurani yang bersih. Tindakannya adalah kesalahan besar, dan dia ingin semangatnya pulih dan hidupnya terus berjalan. Daud berdosa karena berselingkuh dengan Batsyeba, seorang wanita cantik bersuami yang dia sukai ketika dia memandanginya mandi dari atap istananya pada malam hari. David memanggilnya untuk datang kepadanya. Batsyeba mengandung anak Daud. Suaminya, Uria, adalah seorang prajurit dalam pasukan Daud. Daud mencoba mengatur agar Uria kembali ke rumah dan istrinya pada malam hari selama dinas militer Uria, agar tampak seperti ayah dari bayi Batsyeba, tetapi Uria tetap bersama rekan-rekan prajuritnya. Karena dia tidak dapat menjadikan Uria sebagai ayah dari bayi Batsyeba, Daud menyuruh jenderalnya Yoab menempatkan Uria di garis depan pertempuran, dengan sengaja memposisikan Uria untuk dibunuh. Setelah berduka atas suami pertamanya, Batsyeba menikah dengan Daud, tetapi anak hasil perselingkuhan mereka meninggal. Hidup tidak terlihat baik bagi David pada saat ini. Dia tertindas dan menderita karena dosa-dosanya. Nabi Nathan memberitahu Daud bahwa Tuhan marah padanya. Perzinahan David dan pembunuhan terencana menambah daftar dosa yang cukup banyak. Dia berdoa kepada Tuhan untuk pengampunan dalam Mazmur 51, dan hidupnya dipulihkan. Dia makmur sebagai Raja Israel, memimpin rakyatnya. Dia memiliki seorang anak, Salomo, pemimpin besar Israel berikutnya, dengan istri keduanya dari banyak orang dalam masyarakat poligini. Kata-kata terakhirnya dalam 2 Samuel 23:3b5a mencerminkan hati nurani Daud yang bersih pada saat kematiannya. Ketika seseorang memerintah manusia dengan kebenaran, ketika dia memerintah dengan takut akan Tuhan, dia seperti cahaya pagi saat matahari terbit di pagi yang tidak berawan. Bukankah rumahku benar di hadapan Allah? Dalam anggukan perjanjian baru kepada Daud, Paulus memuji Raja kedua Israel dalam rangkumannya tentang sejarah bangsa Yahudi. Paulus bernubuat, aku Tuhan telah menemukan Daud anak Isai seorang laki-laki yang berkenan di hatiku. Dia akan melakukan semua yang saya ingin dia lakukan. Kisah Para Rasul pukul 13:22. Paulus berkhotbah kepada gereja baru, menceritakan sejarahnya dari zaman nenek moyang mereka di Mesir hingga kelahiran Yesus, keturunan langsung dari Daud. Apa konteks dari Mazmur 51:10? Dalam Mazmur 51:2, Daud meminta Tuhan untuk basuhlah aku dari kesalahanku dan bersihkan aku dari dosaku. Di ayat 3, Daud mengungkapkan kesalahannya ketika dia menulis, dosaku ada di hadapanku. David optimis bahwa Tuhan akan mengampuni semua dosanya ketika dia menulis, basuhlah aku, dan aku akan menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar sukacita dan kegembiraan, Mazmur 51:7. Ayat 10 dan 11 adalah ayat kunci. Daud meminta secara langsung hati yang bersih dan semangat yang diperbarui. Ciptakan dalam diriku hati yang murni, ya Tuhan, dan perbarui semangat yang teguh dalam diriku. Jangan buang aku dari hadapanmu atau ambil roh kudusmu dariku. Roh kudus dalam konteks ini berarti kekuatan untuk menyelesaikan tugas-tugas dalam peran seseorang dalam hidup untuk memiliki tujuan. Daud, Raja Israel, tidak mau kehilangan posisinya memerintah atas Israel. Dia tidak ingin skandal dosanya merusak karir politiknya. Kita dapat membawa cucian kotor kita kepada Tuhan dan membersihkan lemari kita dengan barang-barang kotor dari masa lalu kita. Tuhan akan mengampuni kita dan menghapus dosa kita sejauh timur dari barat. Mazmur 103:12. Allah dapat menjadikan segala sesuatu baru. Wahyu 21:5. Saya sudah merasa lebih bersih. Seperti apa ruh yang dibarui itu? Saat salju akhirnya mencair dan matahari bersinar lebih lama setiap hari, Anda mungkin melihat lumpur di luar dan kotoran serta debu di dinding atau lantai. Saya telah melihat partikel debu di bawah sinar matahari dan merasa terbebani oleh kebutuhan pembersihan rumah. Setelah beberapa upaya menggosok dan mengepel debu, saya menikmati melihat-lihat rumah saya yang lebih bersih. Semangat yang diperbarui seperti rumah yang baru dibersihkan atau rumput yang dipotong. Itu terlihat dan berbau luar biasa. Keteraturan dan simetri rumah yang dirapikan memberikan kedamaian bagi orang yang membuat keteraturan dari kekacauan.
Ini juga memberi ketenangan bagi pengunjung dan pengamat biasa yang lewat. Demikian pula, roh yang diperbarui menunjukkan buah-buah roh kasih, sukacita, kedamaian, kesabaran, kebaikan, kesetiaan, kelembutan, dan penguasaan diri. Galatia pukul 5:22. Buah-buah ini terus berproduksi dalam hidup kita dan menyebar ke orang lain. Mengapa kita perlu meminta Tuhan untuk menciptakan dalam diri kita hati yang bersih? Saya berharap rumah saya bisa tetap bersih secara permanen. Sangat menyenangkan melihat permadani yang baru saja disedot, mengejar aroma bunga di kamar mandi dan lemon berembun dari lantai kayu yang dipel debu. Namun, dalam 1 hari atau lebih, anjing saya membawa tongkat, daun kusut, dan puing-puing lain dari halaman. Bau hewan peliharaan dan manusia mengambil alih dalam beberapa hari lagi. Tak lama lagi saya harus membersihkan lagi untuk menghindari kekacauan kotoran. Ritual dan siklus pembersihan sangat membantu untuk tetap melakukan pekerjaan rumah tangga. Setiap bulan Mei saya rototil kebun saya untuk menyingkirkan gulma dan gumpalan tanah. Setiap September saya mengecat permukaan yang lusuh di luar ruangan. Setiap musim semi umat Kristiani menjalankan tradisi prapaskah berupa doa, puasa, dan memberi sedekah. Keluar dengan yang lama dan masuk dengan yang baru secara fisik dan spiritual. Terkadang saya menunda-nunda dalam membersihkan. Semakin lama pekerjaan pembersihan diabaikan, semakin buruk kotoran tubuh. Jika Daud berkubang dalam kesalahannya dan tidak mengakui dosanya kepada Tuhan, hatinya tidak akan pernah sembuh. Terkadang kita menahan pengakuan, percaya dosa kita terlalu besar untuk diampuni Tuhan. Atau, kita berpikir bahwa karena kita tidak dapat mengampuni diri kita sendiri, mungkin Tuhan tidak dapat mengampuni kita. Penting untuk melewati langkah perasaan tak termaafkan ini. Memaafkan diri sendiri adalah tugas yang sulit, namun, Tuhan dengan mudah mengampuni kita. Dia bisa membersihkan tindakan kita. Dan setelah Yesus menyembuhkan orang, dia memberitahu mereka dalam banyak kasus, imanmu telah menyembuhkan kamu, Matius pukul 9:22, Lukas pukul 17:19. Kata, baik dalam bagian ini digunakan dengan cara yang mirip dengan bagaimana kata, kesehatan, digunakan saat ini. Ini mencakup kesehatan fisik dan mental, dengan tujuan yang diperbarui. Seperti Daud Perjanjian Lama, yang melanjutkan peran kepemimpinannya sebagai Raja Israel, pengampunan Tuhan memberkati sisa hidup kita. Perubahan hati orang-orang Alkitabiah memampukan mereka berkembang dalam kehidupan baru. Setiap orang yang disentuh oleh Kristus menerima catatan yang bersih setelah perjumpaan mereka dengannya. Mereka bergerak dengan tujuan. Pola yang sama dengan membiarkan kotoran menumpuk dapat mempengaruhi hubungan kita dengan Tuhan. Kekacauan kecil merayap di pintu hati kita. Tak lama, tanpa beberapa pembersihan, bagian dalam kita berantakan. Untuk memperbaharui roh kita diberkati karena dapat mengakui dosa-dosa kita dan menerima pengampunan dari Tuhan. Hal ini dapat terjadi secara teratur. Kemudian kita mendapatkan perasaan baru dari semangat baru. Kita diampuni dan dibersihkan untuk menjalani fase berikutnya dalam perjalanan Kristiani kita. Pembersihan adalah urusan yang terus-menerus dan belum selesai. Ini mungkin layanan yang kami lakukan atau sesuatu yang kami dapatkan bantuan untuk menyelesaikannya dari anak-anak atau wanita pembersih. Apapun masalahnya, akan selalu ada piring kotor di wastafel dan dedaunan di halaman. Dalam hal yang sama, kita perlu waspada terhadap kebersihan hati kita. Mengakui kekurangan kita secara teratur kepada Tuhan, dan menerima pengampunannya, menghilangkan noda dan sarang laba-laba di jiwa kita. Setelah Tuhan bekerja dalam diri kita melanjutkan perjalanan kekristenan kita dengan hati yang bersih. Bacaan lebih lanjut. 1. Mengapa kita meminta Tuhan untuk menciptakan dalam diriku hati yang bersih? URL. 2. Mengapa David meminta Tuhan, ciptakan hatiku yang bersih? URL. 3. Cara tetap positif saat menghabiskan liburan pendirian URL. 4. Jangan pernah meremehkan kelemahan Anda URL. 5. Ayat Alkitab untuk iman di masa sulit URL. 6. Ayat Alkitab penyemangat hidup URL. 7. Ayat Alkitab persahabatan URL. 8. Ayat Alkitab pengampunan URL. Artikel ini adalah bagian dari perpustakaan sumber daya kami yang lebih besar dari frase dan kutipan ayat Alkitab populer. Kami ingin menyediakan artikel yang mudah dibaca yang menjawab pertanyaan Anda tentang arti, asal, dan sejarah ayat-ayat tertentu dalam konteks kitab suci. Kami berharap ini akan membantu Anda lebih memahami arti dan tujuan firman Tuhan dalam hidup Anda hari ini. 1. Lakukan kepada orang lain. Matthew 7:12 Don't others Bible meaning explain URL. 2. Kebenaran akan membebaskanmu URL. 3. Jaga hati Anda URL. 4. Mencintai satu sama lain. What it looks like to love one another, as Jesus loves us John pukul 13:34 URL. 5. Berbahagialah orang yang lemah lembut dia akan memiliki bumi. Blessed are the meek, meaning of Matthew 5:5 explain URL. URL.